Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah kali ini gue tuh punya barang yang unik. Coba kalau mendengar kata proyektor gitu ya, pasti bayangan kita tuh kayak benda yang gede, berat, mesti selalu nyolok dan pokoknya ribet deh ya. Nah kemarin tuh gue nyobain BenQ GV11. Ini tuh proyektor portable yang instan dan seru. Ya serunya tuh buat orang yang mobile, yang mungkin suka meeting bareng klien, pindah sana sini, atau bahkan buat kalian yang sibuk tapi pengen tetap fun gitu ya, nikmatin kebutuhan entertainment dengan layar yang lega dimanapun dan kapanpun. Jadi kayak apa sih proyektornya? Yaudah yuk langsung kita tonton videonya sampai akhir. BenQ GV11 itu proyektor yang simple, instan buat kebutuhan entertainment dimanapun. Itu ya, Bo, seakan bioskop itu dalam tank-tankan gitu. Secara ya, proyektor itu nggak cuma sekedar mirroring, tapi kita tuh juga bisa nikmatin konten ala-ala smart TV langsung tinggal colok aja. Yes, karena dilengkapi dengan TV stick, berikut juga dengan remote-nya. Dan menariknya proyektor ini juga udah dikasih speaker. Jadi seru ya. Nah sebelum itu lanjut, kita lihat dulu ya kelengkapan isi boxnya itu dapat apa aja. Boxnya tuh panjang kayak gini ya teman-teman. Dan kalau kita cek ada beberapa highlight yang di bawahnya. Dari sini udah kebayang dong ya kemampuannya. Lanjut kita unboxing aja. Buat isi boxnya tuh bakal dapetin selengkap ini. Bakal dapetin si proyektornya, dapetin juga tas, ada juga power adaptor, remote-nya, ada juga HDMI media streaming atau mungkin lebih dikenal dengan TV stick gitu ya. Dan ada juga adapter plug di sini. Oh iya, lupa ada juga buku panduan singkat dan juga kartu garansinya. Banyak juga ya, tapi tenang aja, semua perlengkapan tadi bisa kita teng-teng dalam satu tas imut kayak gini. Yes, lebih enak aja dibawa kemana-mana, lebih simple ya, Bo. Karena ya sejatinya berat daripada proyektor tuh nggak nyampe 1 kilo. Dan bentuknya juga imut nggak sih buat ukuran proyektor. Bentuknya tuh kayak melingkar kayak gini ya teman-teman. Yang kita tuh bisa arahin kemana aja karena rotasinya tuh hingga 135 derajat. Yes, mau ke atas langit-langit bisa. Misalkan ya kayak nemenin nonton drakor gue tuh kalau malam-malam gitu ya, pas me time ya, bisa tuh sambil tiduran sambil arahin si proyektor ke langit-langit, itu bisa banget. Atau mau juga tembakin ke sudut-sudut ruangan, yang penting sudut ruangan tuh kayak clean dan juga jarak tempuhnya tuh nggak begitu jauh gitu ya. Jadi pasti bisa banget pakai proyektor ini, kayak lebih fleksibel gitu, mau madep atas bisa, hayu gitu ya, ke sono bisa, ke sana bisa. Proyektor itu punya port yang termasuknya lengkap, ada port jack audio, ada port USB, ada HDMI dan juga port power tentunya ya. Dan di bagian atas ini tuh ada 4 tombol, dari mulai adanya tombol power, terus ada juga kontrol volumenya ya, dan juga adanya si tombol Bluetooth ya buat aktifin Bluetoothnya di sini. Dan gak lupa ada knob di sini teman-teman yang udah itu buat ngatur si fokusnya, tinggal digeser-geser aja ya. Simple banget pokoknya. Dan kalau teman-teman nggak, di bagian samping ini tuh ada lubang speaker by Trivolo. Yes, karena sejatinya proyektor ini tuh bisa juga untuk play musik ya. Dan tentunya juga bisa dipakai untuk kebutuhan nonton dengan layar yang lebar. Yes, teman-teman tuh bisa nikmatin konten-konten ala smart TV kayak layaknya YouTube ataupun video.com gitu ya. Yang bisa banget lah kalau untuk kebutuhan kayak nonton bareng ya, nobar Piala Dunia tuh bisa banget lah pokoknya. Nah, buat nikmatin konten ala smart TV tadi, ini tuh kita mesti pasang dulu ya si TV sticknya. Yes, jadi buat kebukanya itu teman-teman tinggal dorong aja bagian sininya. Nanti di situ ada port HDMI dan juga ada port pengecasan juga buat ngecas si TV sticknya. Kemarin tuh gue nyobain pakai TV stick lain dan ternyata kayak kurang cocok gitu ya teman-teman. Jadi emang sepaket BenQ udah paling bener. Setelahnya kita tinggal install aja dan tara, kita tuh bakal dihadapin sama user interface khas Android TV. Buat teman-teman yang udah pakai Android TV pasti paham lah ya. Terus buat aksesnya sendiri kita tuh dikasih remote yang minimalis kayak gini ya teman-teman. Terbilangnya ya layaknya remote TV pada umumnya gitu ya, yang sudah kekinian, yang sudah singa simpelnya. Mungkin kurangnya belum dilengkapi dengan tombol Netflix gitu ya. Di remote ini tuh kita bisa kontrol dari mulai tingkat kemiringan si layarnya. Terus bisa juga berpindah source ya. Di sini ada 4 source gitu teman-teman. Dari mulai ada Android TV, ada juga Bluetooth speaker, ada juga port HDMI, dan yang terakhir tuh ada USB. Ini misalnya data kalian tuh ada di flash disk gitu ya, tinggal colok aja. Terus yang penting itu ada tombol proyektor menu buat atur segala sesuatunya, dari mulai atur brightness-nya nih. Ada juga mode gambarnya nih, teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa pilihan nih. Kalau gue sih seringnya pakai yang model living room. Dan begitu juga ada sound mode ya, bisa kita sesuaikan aja dengan selera kita. Dan oh ya, ada satu lagi mode power di situ buat kondisikan konsumsi dayanya, tapi otomatis kok dia bakal pindah ke mode low
bila mana baterai itu tinggal sedikit. Nah mungkin kedepannya besok bisa lah ya, nggak cuma tampilin baterai kayak gini, tapi kayak ada persentase baterai itu sisa berapa sih biar kita lebih ngeh aja gitu. Oke, di sini layaknya Android TV, tentu kita tuh bisa install aplikasi-aplikasi khas Android ya teman-teman, tentunya di Play Store-nya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, cukup banyak yang tersedia. Mau install Spotify juga bisa, tapi kalau untuk Netflix sayang banget nggak bisa kita download langsung dengan simple di Play Store-nya. Nanti gue bakal info aja linknya di kolom deskripsi buat info cara installnya. By the way, ini kali pertamanya ya sebenarnya gue cobain nonton pada proyektor kayak gini, dan ternyata asik juga loh ya, kayak lebih lega gitu tampilannya, dan ini lebih puas lah jatuhnya ya. Ini mah kalau mau nobar nonton Piala Dunia itu udah pastinya bakal tambah seru bareng bestie kalian. Gambarnya termasuknya cerah buat suasana gelap, dan kalau di ruangan kondisi siang hari kayak gini tetap kelihatan sih, tapi ya emang berasanya kurang greget aja ya guys. Buat suara speaker sendiri cukup clear ya teman-teman. Gue happy sih pas tahu Doa itu udah built-in bareng speaker. Yes, jadi lebih simple ya, nggak perlu tambahan colok sana sini, kayak udah all in one gitu jatuhnya ya. Nah paling sedikit catatan aja, buat suaranya tuh kalau kita atur di bawah 10%, suaranya kayak terasa kecil gitu. Jadi seringnya tuh gue set di settingan minimal kayak 15% gitu. Nah, buat penggunaan ala gue tuh kayak bisa nonton 2 episode drama Korea atau kurang lebih kayak sekitar 2 jam gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya gue tuh lebih ngarep besok-besok bisa lebih awet lagi kali ya. Pas kebetulan kayak lupa bawa chargeran gitu ya, atau pas lagi mobile kayak lebih tahan lama, lebih asik gitu ya. Dan untuk cas sendiri kurang lebih sekitar butuh waktu sama sih, sekitar 2 jaman gitu. Nah selain fitur yang gue bahas tadi, ada fitur lainnya pada proyektor ini. Ini tuh bisa dijadikan kayak Bluetooth speaker gitu loh teman-teman. Jadi ya tinggal pindah ke bagian menu Bluetooth speaker aja dan pairing ke smartphone kita ya. Ini langsung cus bisa dengerin musik kesukaan kita via si proyektor ini. Dan karena tadi juga si proyektornya tuh bisa kayak ala-ala Android TV, jadi pastinya udah lengkap juga dengan fitur Chromecast built-in. Jadi tuh bisa screen mirroring tampilan smartphone kita ke layar proyektor ini. Dan so far untuk penggunaan layarnya pun smooth ya, terbilangnya nggak terlalu patah-patah gitu. Oke, jadi itu dia cerita gue sama BenQ GP11. Itu proyektor yang menyenangkan. Iya, nggak kepikiran gitu ya, proyektor bisa sekaya ini fiturnya. Kayak bener-bener lebih fungsinya tuh daripada sekedar proyektor biasa. Ini tuh bisa banget ya kayak nikmatin konten visual secara lebar, udah kayak ala-ala bioskop gitu ya teman-teman. Ya bisa lah dipakai untuk kebutuhan nobar bareng teman-teman. Nih kan bentar lagi bakal final ya, Bo. Jagoan kalian siapa? Halo. Pokoknya intinya ini bisa banget buat kebutuhan fun kita bersama teman-teman lainnya. Dan kali ini juga support Android TV, tentunya bisa kita download aplikasi lainnya termasuk install game ringan gitu ya. Dan dimainin rame-rame juga ya, seru-seru aja. Dan gak lupa ini juga support juga sebagai Bluetooth speaker, jadinya dengan musik semakin seru ya. Ini cukup berlimpah sih fiturnya buat di harga 7 jutaan. Ini mah kayak udah serasa smart TV on the go gitu loh teman-teman. Kayak bisa kita teng-teng kemana-mana gitu ya. Terus bisa kita atur tingkat kemiringan juga kemana-mana. Jadi buat teman-teman berminat boleh banget cek aja linknya pada kolom deskripsi. Dan boleh dong komentar di bawah tentang proyektor ini tuh kayak gimana. Sip, sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.